Dan alhamdulillah saya dipanggil menjadi top 3 saat itu tahun 2018 ditanyai. Kebetulan dulu yang menanyai pertanyaan itu Bapak Asip Kolbi. Oh. Ya. Kembali lagi di Tikes Murti Podcast. Sepertinya Tikes ini nggak tayang ya selama seminggu. Kalian kangen nggak nih? Kali ini aku nggak sendiri nih. Yeah. Aku ditemenin sama temanku yang kebetulan tuh sebagai duta wisata Kabupaten Pekalongan. Tapi sudah lengser. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai duta wisata. Barangkali teman-teman ada yang mau menjadi duta wisata. Tak kenal maka tak sayang. Monggo perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Nugroho. Saya adalah duta wisata Kabupaten Pekalongan 2018. Sekarang udah 2021, berarti saya sudah lengser hampir 2 tahun ini. Oh ya, ngomongin duta wisata itu apa toh, Ham? Duta wisata adalah salah satu ajang untuk mengembangkan bakat dan minat untuk putra daerah khususnya di Kabupaten Pekalongan yang mana bidangnya di pariwisata, tentunya di pariwisata Kabupaten Pekalongan dan Jawa Tengah itu. Oh, berarti memperkenalkan wisata-wisata di daerah tersebut gitu, Pak. Iya, benar. Jadi kita di Duta Wisata Kabupaten Pekalongan itu kita mempromosikan wisata dan juga ikut berperan dalam pengembangan dan juga promosi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan. Seperti itu. Lah Mas Ilham ini udah promosiin mana aja nih? Kalau aku sendiri sudah intinya sepanjang saya menjabat tahun 2018 saya sudah melakukan banyak kegiatan terutama berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Pekalongan, mulai dari mengikuti pembukaan wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan, terus mengikuti event-event kegiatan pariwisata di Kabupaten Pekalongan, contohnya seperti Festival Duren Lolong. Pernah dengar atau pernah ikut di Festival Duren Lolong? Pernah. Nah, itu saya pernah tugas di situ. Terus ada juga di Festival Robo Jembangan tahun 2018 di Petung Kriono, depan SMA 1 Petung Kriono, yang mana itu menjadi unggulan pariwisata atau event pariwisata di Kabupaten Pekalongan salah satunya. Lalu aku juga pernah ikut juga di pemilihan-pemilihan maksudnya menghadiri pemilihan-pemilihan duta wisata di kota-kota lain. Kalau pengalaman saya dulu, saya pernah ikut di Kabupaten Brebes, lalu di Kota Semarang, di Kabupaten Batang, dan juga di Kota Pekalongan. Saya menghadiri acara tersebut gitu. Intinya kita sharing-sharing tentang pengalaman duta wisata seperti itu. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya nih aku pingin jadi duta wisata, itu infonya carinya di mana tuh? Untuk pendaftaran di duta wisata, teman-teman bisa bisa lihat di Instagram @mas_dan_mbak_duta_wisata @mas_dan_mbak_duta_wisata Kabupaten Pekalongan. Itu official Instagram. Juga bisa dilihat di pengumuman di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Gitu. Terus di Pekalongan tuh misal di pengalamannya Mas Ilham ya, ada wisata yang misal belum pernah dikenalin, misal awalnya tuh bukan wisata terus jadi wisata, itu ada nggak sih? Kalau tahunnya saya alhamdulillah itu sudah semua, cuma ada beberapa wisata yang belum terorganisir dengan baik seperti itu. Salah satunya yaitu dulu saya di Paninggaran itu ada salah satu curug di pelosok, memang susah jalannya ke sana karena jalannya itu harus lewat sawah, lewat hutan, terus lewat sungai, lalu turun tebing baru sampai curugnya. Tapi kayaknya sebentar lagi itu akan dikelola dengan baik lagi oleh pemerintah seperti itu. Tapi sepanjang saya menjabat, alhamdulillah, kan kalau Pekalongan kan lebih fokusnya sekarang pariwisata itu di Petung Kriono. Alhamdulillah di Petung Kriono ini
sudah ada pariwisata baru, tempat-tempat wisata baru yang launching tahun ini sepertinya seperti itu. BTW kalau wisata kayak gitu tuh milik pemerintah apa perorangan sih sebenarnya? Ada beberapa yang dari pemerintah seperti di Linggo Asri, terus Pantai Depok Wonokerto, Pantai Depok Siwalan maksudnya itu dikelola oleh pemerintah. Namun ada beberapa kelompok sadar wisata di desa masing-masing yang mengelola tempat itu menjadi wisata seperti itu. Ada, kalau bisa kita lihat itu di Black Canyon itu milik perorangan seperti itu. Bukan perorangan sih, seperti kerjasama antara perkumpulan orang di desa tersebut gitu. Iya. Tapi intinya entah itu milik pemerintah atau milik perorangan, yang terpenting itu adalah semangat kita untuk terus berwisata dan mempromosikan wisata Kabupaten Pekalongan. Jadi kita sebagai generasi muda nih bisa bersinergi langsung bersama-sama untuk mempromosikan dan juga memviralkan. Kan sekarang wisata tuh biasanya populer dengan diviralkan lewat mungkin Twitter atau lewat TikTok. Nah, itu bisa menjadi salah satu jalan di situ. Terus syarat-syarat sebagai duta wisata itu apa? Apa harus good looking gitu kan? Gak tahu. Apakah saya good looking? Tidak sepertinya tidak seperti itu. Kan namanya duta gitu. Iya. Itu syaratnya apa aja tuh? Untuk duta wisata sendiri syaratnya ada syarat umum. Yang pertama itu tinggi badan pastinya. Kalau nggak salah tahunnya saya itu 170. Tapi tinggi badan itu bukan bukan patokan bahwa kalian itu harus segitu menjadi duta wisata. Karena banyak di angkatan saya juga ada yang tidak 170 cm, tapi dia mempunyai kemauan, tekad dan juga pengetahuan yang luas tentang bidang pariwisata. Jadi dia layak untuk bisa menjadi duta wisata. Lalu tentunya berKTP Indonesia dan juga berwarga negara di Kabupaten Pekalongan khususnya. Lalu minimal usianya 17 tahun kalau nggak salah, maksimal usianya 25 tahun. Itu syarat umumnya. Kalau syarat khususnya pastinya tahu tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan dan juga di Jawa Tengah. Lalu berkepribadian baik, good looking, bisa jadi menjadi penilaian nilai plus gitu. Tapi tidak menjadi hal penentu bahwa seseorang itu tidak bisa menjadi duta wisata. Banyak kok yang menurut saya semua orang good looking dengan caranya masing-masing. Gitu aja. Catat guys. Oh ya, tadi kan ngomongin promosi ya. Berdasarkan pengalamannya Mas Ilham tuh promosinya gimana tuh? Kalau dulu saya ikut saat karantina duta wisata, kita kan disuruh membuat video promosi wisata. Nah, itu bisa lewat video di YouTube. Lalu juga ada, misal kalian punya teman, temannya itu mempunyai pengaruh lebih atau followersnya banyak, ataupun kalau enggak sebagai sosok berpengaruh di kota-kota lain, itu bisa diajak ke tempat wisatanya langsung. Itu juga salah satu cara promosi dari mulut ke mulut. Kalau enggak bisa lewat sosial media. Sekarang kan banyak sosial media yang bisa memviralkan suatu tempat wisata. Biasanya lewat TikTok atau Instagram atau yang lainnya, itu bisa menjadi salah satunya gitu. Tapi kalau lebih afdolnya itu memang dari mulut ke mulut. Jadi ini loh, langsung lihat kayak gitu. Kalau dulu pengalaman saya saat saya lengser duta wisata, saya mengajak teman-teman saya yang dari Jawa Tengah. Kan sesudah saya menjadi duta wisata Kabupaten Pekalongan, kan saya mengikuti ajang yang lebih tinggi lagi, yaitu Mas Mbak Jawa Tengah. Namun saya gagal di situ, tapi nggak apa-apa. Pengalamannya banyak, ketemu duta wisata yang ada di Jawa Tengah. Ada 35 pasang duta wisata di Jawa Tengah, dan teman-teman yang paling akrab dengan saya itu saya ajak ke Kabupaten Pekalongan, terutama di Petung Kriono. Ada Denok Kota Semarang, Riri, kalau lihat say hi. Terus ada Sabil, Sitong Kota Tegal, lalu ada siapa lagi ya? Yang di Brebes, Sinok Sitong Brebes, Salsa dan Izul. Terus ada Mas Peter dari Mas Mbak Gerobokan, lalu ada Alif, Mas Kota Pekalongan, dan juga ada yang dari Batang, Dava, Duta Wisata Kabupaten Batang. Itu salah satu teman-teman dekat di Duta Wisata Jawa Tengah. Seperti itu. Nah, Mas Ilham tuh
waktu ikut duta wisata itu pas kapan ya? Umur kapan terus pas waktu apa? Kalau nggak salah saya ikut duta wisata itu umur 18 tahun. 18 atau 19 tahun. Kelas 2 SMA apa? Berarti ya? 19 tahun kuliah semester 1. Kuliah. Itu pas umur 19 tahun saat kuliah. Awalnya nggak tahu itu ajang apa. Pertamanya kan saya ikut duta kampus dan alhamdulillah menang. Lalu syarat pemenangnya duta kampus itu harus mengikuti ajang duta wisata di kotanya masing-masing. Kebetulan saya tinggal di Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Jadi saya ikut duta wisata Kabupaten Pekalongan seperti itu. Dan alhamdulillah tidak disadari bisa mendapat juara 1 saat itu 2018. Kan tadi ngomongin Mas Mbak Jawa Tengah. Iya. Itu syaratnya emang harus juara dulu kok di duta wisata. Iya, kalau syarat umumnya untuk menjadi finalis di duta wisata Jawa Tengah itu harus juara 1 di daerahnya masing-masing. Kalau saya kan di Kabupaten Pekalongan gitu. Tapi ada juga yang mungkin di daerahnya juara 1-nya berhalangan, jadi bisa digantikan oleh juara 2 di kota tersebut gitu. Jadi nggak harus yang juara 1, tapi umumnya memang yang menjadi finalis di situ yaitu yang juara 1 gitu. Oh, iya. Terus menurut Mas Ilham ya, dampak positif dari duta wisata itu apa nih? Pastinya sangat banyak. Untuk diri sendiri, alhamdulillah follower naik. Tapi itu bukan suatu hal yang gimana ya? Ya alhamdulillah dikenal orang gitu lewat sosial media di Instagram, di Facebook gitu. Lalu banyak juga networking atau bisa dikatakan punya channel-channel baru, teman-teman baru yang bisa memberikan ilmu-ilmu baru seperti di duta wisata kota lain, di dinas pariwisata dan pariwisata tersebut, lalu juga bertemu dengan masyarakat yang mengelola pariwisata di Kabupaten Pekalongan gitu. Tentunya kita di situ berbagi ilmu, terus berbagi pengalaman yang mana karena banyak sekali masyarakat muda yang belum sadar tentang pentingnya wisata gitu loh. Padahal di Kabupaten Pekalongan sendiri itu sangat banyak pariwisata budaya, pariwisata agama, terus pariwisata yang berbasis tempat seperti curug, pantai dan lain-lain itu belum ke-up sepenuhnya gitu. Jadi untuk teman-teman semua mulai sekarang bisa nge-up dari daerah masing-masing. Kapan lagi kita bisa ikut berjuang membangun Kabupaten Pekalongan kalau enggak sekarang gitu melalui jalur pariwisata. Baru tahu malahan ada wisata agama, terus wisata agama itu contohnya budaya. Iya, wisata agama itu contohnya itu loh, kita ziarah. Kan Pekalongan kan terkenal dengan kota santri, banyak juga wali-wali dulu gitu. Bisa dilihat di Kayu Geritan, terus ada di Rogoselo, itu salah satu wisata agama di Kabupaten Pekalongan seperti itu. Kalau wisata budaya Sintren ya. Iya, kita ada tarian sintren. Pasti teman-teman udah tahu tarian sintren yang ada makhluk halusnya. Kan bisa dilihat di channel, apakah sudah dibahas di channelnya Murti tentang tari sintren seperti itu. Lalu ada makanan tradisional kita. Jangan lupa nasi megono, terus pindang tetel dan lain-lain. Itu salah satu daya tarik wisata tersendiri untuk masyarakat luas seperti itu. Nah, terus setelah misal nih ya aku daftar. Yang harus disiapin tuh apa aja, terus agendanya di duta wisata itu apa aja? Oke. Yang pertama harus disiapin adalah mental dulu ya. Karena kita akan bertempur di situ melawan banyak orang. Karena tahunnya saya 2018 itu yang cowok hampir 100, yang cewek hampir 150 yang daftar. Kan ketar-ketir. Lumayan. Ini yang masuk siapa kan? Karena setelah daftar itu nanti akan dikerucutkan menjadi 10 besar. Nah, untuk menjadi 10 besar itu harus melewati berbagai tes. Yang pertama ada tes wawancara, ada tes bakat minat, lalu ada juga tes tertulis. Nah, kalau tertulis itu udah biasalah, materinya tentang kepariwisataan. Cuma kan di situ ada tes wawancara dan juga tes bakat minat seperti itu. Tes wawancaranya juga mengenai pariwisata juga. Iya, mengenai pariwisata, bahasa dan juga kepribadian. Nah, terus waktu final kan Mas Ilham ini kan ke final. Itu Mas waktu final tuh ngapain aja tuh? Sebelum ke final pastinya kita karantina di
di Karanganyar di Daaf sana. Di situ kita karantina 3 hari. Di situ dikasih berbagai materi tentang kepariwisataan, terus tentang budaya dan juga tentang kepribadian. Nah, setelah itu kita menuju final. Di final itu saya nggak expect sama sekali bahwa akan menjadi top 3 di situ karena lawan saya juga berat-berat. Iya. Fisiknya lebih bagus dari saya. Saya mah apa gitu pas itu. Iya. Nah, terus dengan background masing-masing kan pasti mereka juga sudah persiapan masing-masing di final seperti itu. Dan alhamdulillah saya dipanggil menjadi top 3 saat itu tahun 2018 ditanyai. Kebetulan dulu yang menanyai pertanyaan itu Bapak Asip Kolbi. Oh, ya. Bupati. Iya, Bupati Pekalongan saat itu. Oh iya. Itu waktu final katanya harus bisa bahasa Inggris. Itu bener gak sih? Aku dengar rumor-rumor tuh harus bisa bahasa Inggris. Atau pertanyaannya pakai bahasa Inggris. Kebetulan saya mendapat pertanyaannya dalam bahasa Inggris. Memang saat tes wawancara pun akan ditanyai tentang bahasa Inggris juga. Jadi kalian akan diwawancari dengan bahasa Inggris sehari-hari, apakah kalian bisa menjawab atau tidak. Nah, gitu. Sebenarnya itu bukan patokan utama untuk menjadi duta wisata, cuma memang bisa mendukung kalian nanti saat bertugas menjadi duta wisata. Kan siapa tahu ketemu bule, kalian tanyain, kalian diem, nggak lucu gitu loh. Nilai plus. Iya, nilai plus gitu. Dan ya itu kebetulan aja saat top 3 saya mendapatkannya pertanyaan bahasa Inggris dan alhamdulillah bisa. Iya. Ini kan sekarang nih masa pandemi ya Mas Ilham. Iya. Duta Wisata 2021 itu ada nggak? Kebetulan ini belum ada pembahasan lebih lanjut tentang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pekalongan 2021 karena memang mengingat kondisi pandemi dan juga banyak daerah di Kabupaten Pekalongan yang zona merah ya. Jadi mungkin menunggu keputusan selanjutnya dari dinas ya. Kalau enggak nanti akan diumumkan langsung di Instagram Mas Mbak Kabupaten Pekalongan seperti itu. Tapi saya harap sih ada karena kota-kota lain di Jawa Tengah juga sudah melakukan pemilihan seperti itu. Walaupun ada yang via daring ataupun yang via langsung dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Iya. Itu masa jabatan Duta Wisata itu berapa tahun sih? Untuk jabatannya itu yang normalnya ya. Normalnya 1 tahun. Tapi kalau nggak normal sekarang karena masa pandemi itu yang 2019 itu hampir 2 tahun ini. 2 tahun. Itu berarti agendanya ya promosi itu tadi ya? Iya, kebetulan yang 2019 itu karena memang pandemi jadi kan banyak event yang tidak dilaksanakan seperti yang Festival Lolong, terus ada ini Festival Rogo Jembangan. Itu kan karena pandemi ini tidak dilaksanakan. Jadi untuk promosinya mungkin belum bisa dilaksanakan, tapi untuk Duta Wisata 2019 sendiri sudah banyak kegiatan mengikuti seminar-seminar pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata tentunya. Nah, ini di sesi terakhir aja nih. Menurut Mas Ilham, recommended wisata di Kabupaten Pekalongan itu apa? Kalau menurut saya yaitu Tur Petung Kriyono. Tur Petung Kriyono. Jadi buat kalian nih teman-teman yang pengen mengenal wisata Kabupaten Pekalongan yang paling recommended itu yaitu di Petung Kriyono. Kecamatan Petung Kriyono itu udah lengkap. Ada penginapan, ada tempat wisata air, terus ada wisata pemandangan. Itu udah lengkap semua. Jadi kalau kan di sana juga menyediakan paketan untuk tur pariwisata Petung Kriyono. Kalian bisa mulai dari yang pertama di Black Canyon, lalu naik sedikit ke Welo Asri, naik sedikit ke Curug Bajing, Curug Muncar, Telaga Bangunan. Kalau mau daki juga bisa di Gunung Kendali Sodo. Itu bisa menjadi suatu tour yang sangat memorable buat kalian. Memorable. Karena jarang ada pariwisata yang lengkap seperti itu dalam satu tempat loh. Iya. Jadi itu kalau memang bisa dikelola dengan baik lagi, pasti itu banyak peminat karena jarang-jarang ada yang seperti itu. Iya. Kalian wajib datang ya. Kalau aku baru nyoba itu di Black Canyon. Black Canyon kalian bisa ciblon di sana ya. Ya benar, bisa ciblon. Bisa camping. Oh iya, bisa camping juga ya. Bisa camping juga. Jadi
ayolah datanglah ke Pekalongan buat teman-temannya Murti yang di luar sana, datanglah ke Pekalongan. Jalannya juga udah enak ya Ham ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya kemarin kan ke Telaga Mangunan terus mampir ke Dieng, itu jalannya udah mulus, tidak ada gangguan sama sekali. Cuma ya memang karena naik ke pegunungan jadi jalannya berlika-liku seperti itu. Tapi sudah halus kok. Jadi kalian bakal safe di sana. Aman. Tak tunggu pokoknya di Pekalongan. Iya, benar. Harus ke Pekalongan. Terus terakhir nih pesan-kesan buat teman-teman semua nih. Bisa bagaimana jadi duta wisata itu, tipsnya apa aja. Terus janganlah sama anak-anak zaman sekarang itu gimana seperti apa? Kalau menurut saya untuk menjadi duta wisata itu tidak harus kalian itu memandang bahwa fisik nomor satu. Karena apa? Menurut saya orang yang fisiknya nomor satu ketika mereka tidak punya pengetahuan yang cukup, terus attitude yang baik itu tidak akan menolong seperti itu. Karena kan kita sebagai duta, sebagai wajah dari perwakilan pemuda di Pekalongan itu kan dibutuhkan orang yang cakap dalam hal menemui orang lain gitu loh. Bisa bekerja sama, bisa diajak ngomong, bisa memberikan informasi yang tepat seperti itu. Jadi menurut saya lebih penting lagi kalian memperbanyak wawasan, terus attitude kalian diperbaiki seperti itu. Namun untuk good looking itu memang nilai plus buat kalian untuk menjadi seorang duta wisata. Karena kan selama ini teman-teman minder untuk masuk duta wisata kan, duta wisata itu cantik, ganteng, tinggi, pintar gitu. Iya. Sebenarnya itu menjadi kenapa kita pasang standar seperti itu? Karena memang kita memilih perwakilan pemuda yang terbaik, yang siap gitu. Seperti itu. Jadi harus siap dulu, siap materinya dulu, siap mental, siap materi, siap jangan lupa siap uji bakat, karena di situ kan ada tes bakat minat gitu. Ada tes bahasa juga. Terus ketika sudah menjadi duta wisata, jangan lupa semua kegiatan itu dilakukan dengan hati. Karena apa? Duta wisata itu bukan kegiatan profit. Maksud tahu kan gitu. Kita di situ bukan kita bekerja, tapi kita melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan, melayani teman-teman turis yang mungkin belum tahu tentang informasi tentang pariwisata di Kabupaten Pekalongan. Kita itu sebagai customer service-nya gitu untuk mereka. Bukan kita bekerja di duta wisata. Kalaupun memang ada suatu bisa dikatakan tanda terima kasih, itu berarti memang hak kalian, tapi tidak harus berharap seperti itu. Karena memang duta wisata itu bukan kegiatan yang profit, tapi kita melayani masyarakat di situ. Bisa dapat follower sama networking ya yang penting ya. Iya, yang penting itu networking. Karena apa? Dunia sekarang kalau kita nggak ada networking juga aneh gitu loh. Kan sekarang kan era-era merdeka belajar. Iya. Merdeka belajar. Backgroundnya pendidikan jadi menyautnya ke merdeka belajar. Iya. Intinya kita bisa belajar dimanapun, kapanpun. Entah itu lewat duta wisata, entah mungkin lewat seperti ini, entah mungkin lewat platform-platform lain. Yang penting kita belajar di situ dan kita mendapatkan networking yang cukup untuk menjadi bekal kita suatu hari nanti. Walaupun mungkin tidak dirasakan sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan merasakan dari hasil kita melakukan itu. Seperti itu. Punya orang dalam, teman-teman. Ya itu secret ya. Bisa dibicarakan di belakang lah. Oke, terima kasih ya Mas Ilham ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Pengalaman jadi duta wisata dan rekomendasi wisata di Pekalongan. Iya benar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya dong ya kan, biar aku tuh bisa lebih semangat gitu. Semangat dong. Menuju 1000 followers. Kok followers subscriber. Oke, see you di TKS selanjutnya. Bye.